Koalisi Indonesia Maju Plus yang beranggotakan Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, Perindo, P3 resmi mengusung Ridwan Kamil, kader Partai Golkar, dan Suswono, kader PKS untuk maju di Pilkada Jakarta November mendatang. Deklarasi Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju di Pilkada Jakarta juga memupuskan keraguan terbentuknya Koalisi Indonesia Maju Plus. Sebelum mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, RK juga digadang-gadang akan kembali mencalonkan diri di Pilkada Jawa Barat. Tak hanya itu, PKS bahkan sempat mendeklarasikan Anies Baswedan bersama Sohibul Iman untuk mencalonkan diri di Pilkada Jakarta. Namun, begitu dinamisnya pergerakan politik kemudian mengubah semuanya setelah Koalisi Indonesia Maju Plus yang beranggotakan 12 partai politik parlemen dan non-parlemen resmi mencalonkan Ridwan Kamil. Pencalonan ini juga membuat PDIP ditinggal sendirian karena tak bisa mengusung calonnya. Maklum saja, PDIP di DKI Jakarta hanya memiliki 15 kursi dari 22 kursi yang menjadi syarat untuk mengusung calon di Pilkada. Lantas, bagaimana nasib Anies Baswedan dengan diusungnya Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta? Dan seperti apa strategi PDIP ke depan? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelum jeda, deklarasi yang kita saksikan pada hari ini menjadi momen menarik lainnya yang terjadi di hari Senin ini. Deklarasi ini menegaskan bahwa ada 12 partai yang berada dalam satu kapal Kim Plus yang kita sudah tahu siapa pasangan yang diusung dalam Pilkada Jakarta. Pasangan rawon, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, kita nanti, bersama saya sudah ketawa mendengar ini. Nah, nanti kita juga akan tanyakan kepada para narasumber yang sudah hadir bersama saya, kemudian juga yang bergabung di luar tentunya melalui daring. Ada beberapa hal yang menarik. Kenapa kemudian Suswono ini diajukan oleh Partai PKS? Bukannya Sohibul Iman seperti awalnya rencana ketika akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Kemudian apa sikap berikutnya yang diambil oleh PDI Perjuangan yang ditinggalkan oleh partai-partai lainnya? Dan juga bagaimana kemudian nasib dari Anies Baswedan yang kita tahu hingga saat ini memang nama Anies Baswedan hanya berhenti sampai lembaran survei. Karena banyak sekali masyarakat ataupun juga warga Jakarta yang kabarnya ketika ditanya siapa kemudian calon gubernur favoritnya, pilihannya untuk berikutnya, nama Anies Baswedan selalu memuncaki setiap hasil lembaga survei yang ada. Tapi ya itu tadi, konstelasi politik akhirnya harus menghentikan harapan dari Anies Baswedan. Benarkah di sisa masa waktu menjelang pendaftaran ini sudah tertutup kesempatan bagi PDI Perjuangan dan juga Anies Baswedan? Kita akan langsung saja memperkenalkan para narasumber yang sudah hadir di samping saya. Pengamat politiknya masih sama seperti tadi yang juga bersama dengan Ken Ane, yaitu Bang Kodari dan juga Mas Hendri Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Kodari, Mas Hensat. Ya, kemudian juga sudah hadir di samping saya nanti juga untuk menjelaskan apa yang dirasakan Pak Anies Baswedan saat ini. Juru bicara dari Pak Anies Baswedan yaitu Mas Angga Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Angga. Nah, kita juga akan dengarkan bagaimana suara dari PKS sudah hadir secara daring yang juga merupakan juru bicara dari PKS, Mas Muhammad Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Khalid. Assalamualaikum, selamat malam. Baik, kita juga sudah mengundang perwakilan dari PDI Perjuangan, ada jubir PDIP, semoga nanti bisa segera bergabung dengan kita, Mas Seno. Tapi kita mau tanya terlebih dahulu kepada Mas Khalid. Mas Khalid, ini sempat juga menjadi pertanyaan, kenapa kemudian Pak Suswono yang dipasangkan dengan Pak Ridwan Kamil, sosok yang memang senior begitu, padahal ada pilihan-pilihan lainnya juga mungkin yang terbilang lebih muda, yang mungkin bisa lebih aktif menemani pergerakan dari Pak Ridwan Kamil. Silakan, Mas Khalid. Memang dalam penentuan ini kan perlu ada kecocokan ya. Kalau kita melihat apa yang dibutuhkan dari pasangan yang akan kita usung. Jadi kalau Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini, Pak Suswono yang memang sudah paling cocok untuk kita pasangkan. Cocoknya di mana, Mas Suswono ini, ya Pak Suswono ini memiliki rekam jejak sebagai seorang yang pernah memimpin kementerian di era Presiden SBY. Beliau pernah 5 tahun menjabat sebagai menteri dan paham betul bagaimana kepemimpinan pemerintahan pusat. Jadi kita
dengan Pak Ridwan Kamil tadi juga sepakat bahwa DKJ, daerah khusus Jakarta ini ke depan kita ingin selaras, seiring, sejalan bagaimana pembangunan di Jakarta itu adalah resonansi dari pembangunan dari pemerintah pusat. Jadi sosok Pak Suswono adalah sosok yang tepat melengkapi Kang Emil sebagai pemimpin daerah, pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur di wilayah yang terbesar di Jawa Barat, dan dilengkapi dengan sosok Pak Suswono yang memiliki jam terbang yang sangat tinggi, bahkan pernah memimpin kementerian selama 5 tahun di pemerintahan pusat. Jadi perspektif lokalitas kepemimpinan daerah bersatu padu dengan perspektif kepemimpinan di pusat. Saya kira ini adalah perpaduan yang tepat dan PKS memilih Pak Suswono sebagai calon wakilnya Kang Emil sebagai kriteria resonansi atau seirama dengan pembangunan pemerintah pusat. Baik, itu kalau alasan dari PKS, Bang Kodari. Tapi Bang Kodari bagaimana melihatnya nama Suswono diajukan oleh PKS dan disetujui oleh partai-partai lainnya di ada Koalisi Indonesia Maju. Apakah memang dipilih sosok senior yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri kembali di pilkada berikutnya atau bahkan juga nanti berminat untuk bisa pemilu? Mungkin saja. Memang salah satu asosiasinya kan ke sana bahwa diharapkan ke depan Pak Suswono itu bukan menjadi pesaingnya seorang Ridwan Kamil. Dan tadi Ridwan Kamil juga sudah menegaskan bahwa selama ini hubungan dia dengan wakil itu selalu baik. Jadi saya melihat ada kemungkinan PKS berharap bahwa ya dengan Pak Suswono ini bisa berlangsung sampai katakanlah 2 kali atau 2 periode. Dan PKS ini kan sebetulnya memang agak trauma soal wakil. Karena pasangan awalnya kan waktu mengajukan Anies Baswedan itu ingin wakil. Siapa namanya waktu itu? Jubirnya dari PKS. Soebul Iman. Mardani Alisera. Ya, tapi kan kemudian nggak jadi. Awalnya, iya, Lalu ketika Anies maju dan siapa naik ya, Sandi mundur sebagai wakil gubernur karena maju calon wakil presiden. Akhirnya posisi itu diharapkan PKS masuk, tapi ternyata kan Gerindra. Jadi saya kira PKS juga ya posisi wakil ini penting lah di luar bahwa memang mereka sudah memenangkan kursi paling banyak di Jakarta. Tetapi argumentasi bahwa Pak Suswono itu juga punya pengalaman di pemerintahan rasanya justified juga. Kalau pasangan Anies dan Soebul Iman, Mas Anies sudah pernah kepala daerah, sudah pernah menteri juga, jadi tidak perlu figur yang sudah pernah punya pengalaman di tingkat pusat. Jadi ya Soebul Iman bisa diajukan di sana gitu. Tetapi ya akhirnya kalau mau dalam tanda kutip bahasa kita sehari-hari, memang Pak Sus ini hokinya gede. Karena setahu saya kan sering ngobrol juga dengan Pak Suswono ini. Hari-hari ini beliau sebetulnya aktivitasnya tanam bawang aja tuh di Brebes. Iya, dan setelah jadi menteri kan pernah juga diwacanakan sebagai calon bupati pada waktu itu di Brebes. Dan saya kira tidak membayangkan juga Pak Suswono bahwa pada hari ini akan menjadi calon wakil gubernur dan betul-betul berada di pusaran politik Indonesia dengan menjadi calon wakil gubernur untuk Ridwan Kamil. Ya kalau bahasa sehari-hari sih ini takdirnya Pak Suswono lah. Gitu. Hokinya Pak Suswono. Tapi kemudian ada catatan tersendiri dari Mas Hensat mengenai hal ini. Ya kalau PKS memang dia punya penilaian tersendiri kan. Kayak misalnya liko-likonya gimana. Terus kemudian hafalan ayatnya bagaimana, nambah atau tidak. Jadi mereka punya indikator-indikator tersendiri gitu terhadap siapa calon yang bisa maju. Jadi kalau kemudian Ridwan Kamil dan Suswono hari ini bisa deklarasi, itu beruntung sekali karena banyak juga calon-calon kepala daerah yang bagus-bagus misalnya di daerah tuh sampai hari ini justru masih mencari pasangan. Gus Itap di Wonosobo misalnya, atau ada Untoro, Bantul, Heri Wonosobo sih, Wibowo. apa hubungan Mas Hensat Wonosobo? Enggak, karena kemudian saya mencari contoh. Kira-kira nama-nama yang belum dapat pasangan. Airin juga belum dapat pasangan. Terus kemudian Edi Rahmayadi juga belum dapat pasangan. Nggak mudah ya ternyata. Ternyata nggak mudah dapat pasangan. Jadi kalau kemudian ini bisa deklarasi, ini bagus. Walaupun
saya rasa perlu juga ada variabel deg-degan di sini karena kan Maksudnya? pendaftaran itu 27 sampai 29. Iya, betul. Ya, Seminggu lagi. masih ada misteri Kaisang, gitu ya. Apakah Kaisang benar-benar sesuai bisikannya Bang Kodari tetap di Jawa Tengah, atau kemudian Pak Jokowi berkeinginan memindahkan dia ke Jakarta, gitu ya. Masih ada kemungkinan menggoyang seperti itu pada Deklarasi kan deklarasi? cuma deklarasi, ini kan semacam jadian aja. Masalah di penghulu kan beda lagi, gitu. Jadian oke, gitu ya. Wah kemana-mana, ada yang anniversary-an, gitu ya. Tapi iya, bener-bener. begitu masuk penghulu bisa jadi beda, gitu ya. Jadi menurut saya lega memang saat ini pasangan-pasangan ini bisa deklarasi. Cuma menurut saya tetap ada variabel Jokowi yang ditunggu karena sebelum ini kan kita juga bicara betapa kuatnya Pak Jokowi ingin men-serve Pak Prabowo ya. Mungkin kalau menurut Pak Jokowi ini nggak pas juga, mestinya Adinda Gibran juga harusnya masuk Jakarta, ini bisa jadi goyang juga Tapi walaupun Mas Hensat, bukannya kemudian dimajukan, dideklarasikan ini sudah dapat ACC, sudah dapat kemudian persetujuan sudah dari Pak dapat Jokowi? ACC, sudah dapat persetujuan, Saya tapi yakin kan sih belum sudah. tanda tangan Saya gitu ya. kasih kata kuncinya. iya, Saya kasih kuncinya. iya. Tadi di situ lihat nggak Nah. baju biru siapa? Nah. Ada Mas Gibran di situ tadi. Jadi udah oke itu Menurut ya. saya udah udah beres, dikunci berarti ya. sudah aman. 12 partai sudah. Berarti lalu Kaisang kemudian di Jawa ada Mas Tengah dong. Gibran. Kaisang Jawa Tengah. Seperti bisikan Kodari. Oh, Nanti kita lanjutkan tadi. lagi Bang Kodari, Mas Hensat sampai di poin itu karena sepertinya juga sudah hadir secara daring narasumber berikutnya yang waktunya begitu terbatas, yaitu Mas Seno, mewakili PDI Perjuangan. Mas Aryo Seno Bagaskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Seno. Mas Seno bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya masih ada kendala komunikasi kami dengan Mas Seno karena kami dapatkan informasi juga Mas Seno waktunya begitu terbatas. Nah, Mas Seno sudah bisa mendengar suara kami? Baik, nanti kami akan coba perbaiki komunikasi kembali dengan Mas Seno. Kita akan ketahui bagaimana tanggapan ataupun juga langkah berikutnya direncanakan oleh PDI Perjuangan setelah ditinggal oleh partai-partai lainnya. Dan tadi apakah mungkin tadi yang disebutkan oleh Mas Hensat, mungkin kita bisa deg-degan, jangan-jangan Mas Kaisang akan diajukan ke Jakarta sehingga kemudian wakil dari PKS ini bisa tergeser. Nanti kita akan bahas kemungkinannya setelah jeda berikut ini, kami bisa kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan, sudah terhubung kita dengan narasumber berikutnya Mas Aryo Seno Bagaskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Seno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Putri. Baik, kalau beberapa waktu lalu saya dengar Mas Seno ini masih ada optimisme. Kemudian juga semalam saya bincang dengan Bang Ciko juga masih ada rasa keyakinan percaya diri karena memang masih ada waktu sebelum pendaftaran nanti tentunya 27 sampai 29 Agustus. Tapi dengan adanya deklarasi pada hari ini, ketutup sudah dong PDIP, ditinggal oleh partai-partai lainnya, tidak ada satupun partai yang bisa diajak koalisi untuk bisa mengajukan calon di Pilkada Jakarta, Mas Seno. Ya, kita senyum-senyum aja Mbak, artinya melihat semua partai politik berderet-deret bersama-sama mendukung satu pasangan calon. Buat kami itu adalah hak dari setiap partai politik yang punya otonomi dan independensinya. Selama memang betul independensi itu berasal dari dalam partai politik masing-masing. Buat kami menghormati keputusan semua partai politik yang lain. Karena kami percaya bahwa kadang-kadang memang PDI Perjuangan ini berada di fase sejarah yang harus anti mainstream. Jadi kalau kata Bung Karno, boleh itu kemudian semua berbondong-bondong, tapi harus terbang tinggi sendiri seperti Raja Wali. Jadi kadang-kadang memang kami anti mainstream dan harus seperti itu. Nah, dalam konteks ini kami percaya bahwa kenapa kami sampai hari ini belum mengambil keputusan dan kami di fait accompli terus seakan-akan kalau tidak bergabung maka tidak bisa mengusung calon karena memang persyaratannya begitu dan semua kekuatan besar itu menyatu menjadi satu. Tetapi kami melihat bahwa itu sebenarnya harapan rakyatlah yang kami godok. Kenapa? Karena dari berbagai survei yang muncul, dari diskursus publik yang muncul, harusnya Pilkada Jakarta ini sangat kompetitif. Tidak hanya memunculkan satu pasangan calon. Kalau kita melihat berbagai survei yang ada, selalu ada setidaknya 3 nama yang berkompetisi secara elektoral, secara kuantitatif di dalam berbagai lembaga survei. Ada Pak Anies di situ, ada Pak Ahok di sana, lalu ada Pak Ridwan Kamil. Sehingga skenario bicara tentang situasi kekuatan politik super yang tidak memungkinkan pasangan calon lain muncul itu sebenarnya berlawanan dengan kehendak rakyat yang ada di Jakarta. Saya tidak mengatakan bahwa kami anti kotak kosong atau anti calon independen.
Karena apa? Di berbagai kesempatan di kota-kota lain mungkin terjadi kotak kosong atau calon independen. Kenapa? Karena nama kompetitor yang muncul sangat tinggi di survei. 70%, 60%, ada yang sangat tinggi sehingga calon lain tidak berani muncul. Tapi di Jakarta kan berbeda. Dinamikanya sangat tinggi, kompetisinya di dalam survei ini sangat terbaca jelas, diskursus publiknya jelas. Tapi realitas politiknya hari ini, per malam ini, tidak ada calon lain yang bisa muncul selain pasangan yang sudah dideklarasikan Kim-plus, kecuali calon independen yang juga menyimpan segudang masalah akhir-akhir ini di kalangan netizen di warga Jakarta terkait pencatutan KTP, NIK, dan seterusnya. Maka dari itu kami hari ini masih terus menajamkan berbagai opsi. Kami berharap tentu saja akan ada terobosan sehingga kami dapat melakukan kerjasama politik. Kami sudah mensimulasikan dan menyiapkan nama-nama. Mas Anies Baswedan termasuk di dalam skenario itu, Pak Ahok kita coba simulasikan, nama wakil-wakil dari kader PDI Perjuangan kita siapkan, termasuk Mas Hendy, termasuk ada nama Pak Aswar Anas dan seterusnya yang sedang kita simulasikan. Tetapi kalau kebesaran hati untuk mengusung calon yang berbeda dari koalisi Kim-plus itu tidak terjadi di partai politik lain, maka bisa apa kami ini sebagai partai politik? Nggak bisa apa-apa. Jadi kami menyiapkan opsi, termasuk kami menimbang-nimbang variabel opsi. Apakah bisa enggak ya kami membersamai rakyat di Jakarta dan memutuskan untuk tidak mengusung calon sama sekali di dalam pilkada kali ini. Agar kemudian karena tidak ada konsekuensinya bagi partai politik, aturannya memungkinkan. Itu semua lagi kita pertimbangkan dengan mencermati dinamika terbaru. Begitu Mbak Putri. Baik, Mas Angga juga ingin kita dengar suaranya. Karena Pak Anies kemudian terhenti, tidak ada partai yang bisa mengusungnya dalam pilkada mendatang. Iya, Pak Anies sendiri sampai hari ini masih optimis ya. Karena tadi seperti yang disampaikan Mas Seno juga dan berbagai macam survei bilang bahwa Pak Anies itu salah satu yang diinginkan sama masyarakat Jakarta gitu. Kalau kita bicara bahwa survei adalah gambaran dari aspirasi masyarakat gitu. Betul. Ya. Bahwa Pak Anies, Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil itu adalah 3 besar orang yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta. Dan masyarakat Jakarta kan tentunya butuh pilihan-pilihan terbaik gitu, bukan pilihan-pilihan sisa gitu ya. Sehingga Pak Anies sendiri masih optimis bahwa tanggal 29 kan batas akhirnya gitu, bukan sekarang gitu. Tanggal 29 batas akhirnya, kita lihat situasinya seperti apa. Karena kalau mau flashback sedikit, 2017 pun, 2016 waktu itu, Pak Anies itu baru ditetapkan jadi calon gubernur, itu kalau nggak salah jam 4 subuh. Di mana besoknya adalah hari terakhir pendaftaran. Sehingga bisa jadi menjelang 29 juga terjadian gitu. Dulu Pilpres juga kita tahu udah ada yang siap pakai baju, ternyata wakilnya ganti gitu. Dan politik Indonesia kan selalu seperti itu ya. Kemarin 2024 juga ada Prabowo, Erick Thohir dan segala macamnya, di akhir ada Prabowo Gibran pada akhirnya. Ada Anies Ahaye, di akhirnya Anies Muhaimin gitu. Jadi politik Indonesia itu sangat dinamis dan Pak Anies masih tetap optimis bahwa tanggal 29 itu batas akhirnya. Nah, nanti setelah tanggal 29 kalaupun misalnya maju atau tidak maju gitu, ya itu kita bisa bicarakan berikutnya. Tapi sampai hari ini Pak Anies ketemu masyarakat masih antusias, masyarakat masih berharap gitu. Dan mungkin reaksi-reaksi di media sosial gitu ya, ketika ada deklarasi dan segala macamnya, statement-statement publik itu kan juga ada keengganan gitu. Ada kayak masyarakat tuh nggak bayangin kok kita cuma dapatnya pilihan sisa sih gitu. Ada RK, ada Pak Suswono, sekarang udah deklarasi, ada calon independen yang tadi sempat disampaikan juga ada masalah di mana kok bisa anaknya Pak Anies KTP-nya itu nggak masuk di akal sih kira-kira gitu. Masa ayahnya mau jadi calon gubernur tiba-tiba, kan calon independen itu kan saya waktu punya pengalaman juga nyari calon independen kan harus isi formulir sendiri tanda tangan basah gitu. Kok bisa anaknya Pak Anies gitu ngisi formulir dan tanda tangan basah untuk dimajukan ke sana, dan itu kan juga penting bahwa jangan sampai suaranya masyarakat Jakarta nih gitu, di mana ada aspirasi yang sangat besar, itu jadi nggak nyambung sama kepentingan elitnya gitu. Itu kan juga yang jadi, lalu buat apa partai politik itu ada kalau bukan buat agregasi kepentingan masyarakat kira-kira itu. Nah itu yang ditunggu juga kayaknya 29 ini jadi hal-hal yang bikin deg-degan kita semua. Apakah situasi-situasi yang pernah terjadian kemarin itu kejadian lagi? Atau mungkin seperti menunggu seperti dikatakan oleh Mas Hensat, ada memberikan posisi kepada Mas Kaisang, kemudian ada partai juga yang bisa balik kanan dan juga memberikan dukungan kepada Pak Anies begitu. Nah kalau itu saya nggak bisa berkomentar ke arah situ, tapi kita yakin tikungan-tikungan di politik Indonesia itu selalu kejadian. Tikungan-tikungan di detik-detik akhir, terus tiba-tiba berubah segala macam tuh kocokannya selalu
adalah, dan itu dari 2017, 2019, 2024 kejadian, kita lihat aja nanti. Oke, Mas Seno, Mas Angga tadi berharap masih terjadi seperti yang lalu-lalu. Ada Valentino Rossi yang menyalip di tikungan begitu kan, kemudian menghasilkan kejutan-kejutan sehingga akhirnya PDIP mungkin bisa mengajukan calonnya dan mungkin juga bisa mengajukan yang salah satu namanya tadi Pak Anies Baswedan juga masuk dalam radar dari PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian, termasuk juga sejauh ini seperti apa sih komunikasinya PDIP dengan Pak Anies ini? Ya, janur kuning kan belum melengkung secara resmi. Kami menganggap baru resmi betul kalau itu sudah batas akhir pendaftaran KPU dan sudah didaftarkan. Artinya kami masih berharap ada terobosan politik, ada keberanian untuk teman-teman partai politik lain mengambil langkah yang anti mainstream itu tadi. Tetapi tentu kita menghormati nanti apapun hasil keputusan akhirnya. Sebagaimana kami pun juga berharap dihormati langkah politik kami nantinya. Apakah memutuskan seperti apa. Tetapi tentu kami tetap berharap bahwa kita ingin mengusung satu pasangan calon di Jakarta karena itu akan melakukan dinamisasi di dalam pemilu. Akan menjadi sangat tidak menarik kalau pemilu nanti diikuti oleh calon yang berbeda gambarannya dengan aspirasi masyarakat yang tertangkap di dalam survei. Apa rasanya hambar sekali Pilkada Jakarta yang menjadi etalase politik nasional, menjadi gravitasi politik nasional kalau seperti ini. Seakan-akan pilihan rakyat, suara hati rakyat itu dikooptasi, diambil alih menjadi semacam konsensus elit saja. Semua penunjukan langsung, ini yang menjadi gubernur, ini yang jadi wakil gubernur. Akan bahaya sekali kalau begitu. Kenapa? Karena pemilu kita maknanya akan jadi semakin berkurang. Maka komunikasi intensif hari ini terus kami lakukan dengan semua pihak. Dengan Pak Anies secara informal, tentu itu sudah lama terjadi. Sejak Pilpres 2024 kita punya concern yang sama tentang nepotisme, tentang pemilu yang harusnya lebih baik, tentang demokrasi substansial, bukan sekedar memenuhi asas prosedural. Kita punya concern yang kurang lebih sama di dalam irisan konteks tersebut. Dan artinya komunikasi informal terus berjalan. Di dalam pemilu pun nama Pak Anies salah satu yang disebutkan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta, sehingga kami godok dengan matang. Termasuk nama-nama kader internal kami yang ini rekam jejak politiknya, portofolio politiknya bisa dibaca dengan jelas oleh publik. Ini kami lakukan persiapan terus, tetapi tentu sekali lagi tidak bisa bolanya diserahkan hanya pada kami sendirian. Bagaimanapun Jakarta sangat unik karena tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri. Harus ada kerjasama politik, sehingga kami berharap dengan PKB kita komunikasi, dengan teman-teman partai lain yang kita juga komunikasi. Karena bagi kita logika pilkada harusnya beda dengan pilpres, kecuali ada satu extraordinary power yang bisa mereplikasi suasana pilpres di dalam pilkada. Begitu Mbak Putri. Mas Seno berharap, Mas Hensat, masih ada partai yang berani kemudian mengambil langkah anti mainstream dan juga bisa bergabung dengan PDI Perjuangan untuk mengusung calonnya. Memangnya ada, bakal ada seperti itu? Iya, sebetulnya kita lihat sekarang politiknya itu masnya ini adalah kekuasaan, power, atau masnya ini adalah memang politik dalam artian seni untuk berkuasa. Kalau kemudian yang kedua, maka politiknya itu akan membawa-bawa demokrasi. Jadi artinya fair play akan dilaksanakan seperti zamannya Ibu Mega mempersilahkan Pak SBY gitu. Misalnya tidak ada jegal-menjegal, silakan aja mau maju semua. Tapi kan kelihatannya hari ini politiknya adalah untuk kekuasaan. Maka kekuasaan menjadi tujuan utamanya. Kalau tidak perlu ada kontestasi yang sulit gitu ya, ngapain juga kemudian dipermudah gitu ya. Jadi maksud saya adalah ada lawan-lawan yang kuat yang bisa kemudian menjegal kekuasaan ini langgeng misalnya. Ada lawan-lawan yang memang dipilih oleh rakyat yang memang menginginkan kontestasi yang fair play. Tapi kan nampaknya kekuasaan yang saat ini berkuasa tidak menginginkan itu terjadi. Jadi dipilihlah orang-orang yang boleh berkuasa. Dan memang tidak salah juga karena undang-undang sudah mengisyaratkan silakan partai politik yang menentukan. Dan partai politik sudah menentukan calonnya sebagian besar ini adalah tokoh yang elektabilitasnya 18%. Gitu ya, melawan tokoh yang independen atau perorangan. Ya itu sudah diputuskan oleh partai politik. Menjadi catatan sejarah, ya akan menjadi catatan sejarah. Makanya saya berkali-kali mengusulkan mungkin kalau nanti setelah selesai pilkada undang-undangnya diubah aja, ada batasan atas. Jadi nggak semuanya partai politik harus ramai-ramai mendukung
sosok tertentu tanpa menyisakan koalisi yang lain. Gitu. Jadi kalau sekarang 20% ya atasnya 45%, sehingga pada suatu saat nanti sorry kita nggak bisa lagi nambah partai koalisi karena sudah 45% berdasarkan undang-undang, Anda harus membuat koalisi yang lain. Tapi kemudian garis bawahnya Mbak Putri Viola, apakah kemudian suara rakyat didengarkan? Didengarkan sebagian lagi ya enggak, 18% didengarkan. Tapi ya lagi-lagi kalau ditanya, ini kan sekarang nih dalam demokrasi ada sebuah jawaban yang sering kali kita dengarkan, yang kami langgar aturan apa? Dan di sini memang tidak ada aturan yang dilanggar. Ini tentang pilihan partai politik dan pilihan penguasa aja. Jadi kalau kemudian Mas Anies per hari ini nggak bisa maju, kemudian PDI Perjuangan per hari ini belum bisa mencalonkan calon, yaitu nasibnya. Jadi ya per hari ini saya harus mengucapkan selamat kepada Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang sudah deklarasi tadi. Sebelum Bang Kodari juga memberikan pandangannya, kita harus mengucapkan terima kasih juga untuk Mas Seno. Mas Seno, terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan ini, walaupun waktunya sangat terbatas. Kemudian juga selamat melanjutkan kegiatan berikutnya, Mas Seno. Terima kasih sekali. Terima kasih semuanya. Baik, Mas Seno, terima kasih. Semuanya. Bang Kodari, gimana Bang Kodari melihat ini juga? Jadi Bu, ini sebenarnya berbeda dengan suara harapan warga Jakarta yang kita ini selama ini lihat dari hasil survei-survei. Ya, saya kira kita semua ya publik, para pelaku politik harus ingat bahwa sistem yang kita miliki namanya sistem demokrasi perwakilan. Jadi demokrasi itu tidak sepenuhnya selalu dijalankan secara langsung, tetapi juga diwakili oleh partai politik. Dan jangan lupa ya, kalau partai politik misalnya dianggap cedera atau berbeda dengan rakyat, sebetulnya partai politik ini kan ada di sana pilihan rakyat juga gitu. Kursi-kursi yang ada sekarang itu yang dipegang oleh Golkar, dipegang oleh PAN dan yang lain-lain yang mengajukan paslon ini juga yang milih adalah rakyat. Jangan dilupakan, jangan dikatakan bahwa apa yang dipilih oleh teman-teman di partai politik ini bukan pilihan rakyat dan berbeda dengan rakyat. Ya, tapi jadi jauh Bang Kodari. Iya, sebentar saya selesaikan dulu. Kita bicara dalam politik yang perwakilan ini ada dua sisi atau ada tahapan mengajukan calon, ada tahap memilih calon begitu. Untuk mengajukan calon, menunya itu porsi terbesar di partai politik. Tapi untuk memilih siapanya nanti ada di masyarakat gitu. Itu keniscayaan dari sistem demokrasi modern ya. Kita kan bukan sistem demokrasi ala Athena yang penduduknya masih sedikit yang bisa langsung. Saya kira pasti semua sistem itu ada lebihnya, ada kurangnya. Itulah kondisinya. Tetapi begini juga, saya Mas Seno udah pergi ya. Gini, kalau PDI Perjuangan kita bersama rakyat, kita mau survei yang calon yang ada di survei itu yang kita ajukan. Survei SMRC barusan, nih coba nanti pemirsa cari ya. Survei SMRC itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kalau PDI Perjuangan misalnya mengajukan Anies ya. Ini kan sekarang wacananya mengajukan Anies. Itu yang milih Anies itu cuma 8%. Sementara yang milih Ridwan Kamil 38 apa 39%. Jadi konstituen PDI Perjuangan itu jauh lebih banyak yang aspirasinya kepada Ridwan Kamil, bukan kepada Anies. Baik. Udah, saya sampai di situ aja. Saya sampai di situ aja, cukup. Kalau misalnya PDI Perjuangannya ngajuin Anies, tapi saya tuh kalau PDI Perjuangannya pada hari ini kan wacananya PDI Perjuangan mengajukan Anies. Misalnya PDI Perjuangan ngajuinnya Rano Karno terus PKB-nya lain mungkin beda soal. Iya, kan saya udah katakan per hari ini PDI Perjuangan mengajukan Anies. Dari tadi mengajukan Anies. Saya nggak mau diskusi yang lain. Saya diskusinya bahwa pada hari ini PDI Perjuangan mengajukan Anies. Ternyata konstituen PDI Perjuangan tidak memilih Anies. Titik. Koreksi dikit, tapi yang tidak tahu dan tidak jawab juga 53%. Oh iya, tapi bukan ke sana. Perbandingannya adalah Anies dengan Ridwan Kamil, Bos. Yang milih Ridwan Kamil jelas-jelas jauh lebih banyak. Pemilih PDI yang milih Ridwan Kamil jauh lebih banyak daripada Anies. Di situ PDI Perjuangan putus hubungan dengan rakyat. Oke, baik. Nanti kita akan kembalikan perbincangan ini. Mas Koli juga bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda kami sudah kembali. Ibu yang saya hormati, satu hal yang paling utama dan paling mulia adalah kami berdua menghaturkan terima kasih ya, atas segala dukungan sampai ke panggung detik ini yang semua mencermati sangat-sangat tidak mudah. Kami manusia punya ikhtiar, tapi wilayah takdir adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kami berdua akan beradaptasi terhadap sebuah ikhtiar ini. Yang kedua, kami mohon doa restu dari semuanya.
karena tidak ada kesuksesan tanpa kebersamaan, tidak ada kejayaan tanpa kekompakan, dan tidak ada keberhasilan tentunya tanpa kebersatuan. Oleh karena itu, kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsiliasi. Sudah ditunjukkan oleh orang tua kita, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi, datanglah rekonsiliasi. Nah, di skala wilayah, inilah yang ingin kita tunjukkan. 12 dari partai politik ini menunjukkan semangat yang sama. Ada 3 hal yang sedang dan akan berproses. Negosiasi, administrasi politik sedang kita lakukan. Tahap keduanya adalah kontestasi politik. Kami akan menyampaikan gagasan-gagasan dan berharap warga Jakarta bisa menerima gagasan apa itu Jakarta baru dan apa itu Jakarta maju selama 5 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah setelah negosiasi politik, kontestasi politik adalah kerja-kerja politik. Kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja berkualitas untuk mewujudkan apa tadi yang sudah disampaikan. Saya juga secara akal sehat mengatakan, semua gubernur-gubernur terdahulu sudah melakukan kerja-kerja yang baik. Kami berkomitmen melanjutkan prestasi hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Heru sebagai PJ, oleh Pak Anies sebagai gubernur terdahulu, oleh Pak Jarod, Pak Ahok, Pak Jokowi, semua punya jejak prestasi kebaikan. Jika hal itu baik, kami akan lanjutkan dan pertahankan. Jika masih kurang, kami akan sempurnakan. Kenapa kami sangat bahagia ada Mas Gibran di sini? Karena dengan undang-undang yang baru, Wakil Presiden Republik Indonesia diberi tugas untuk mengkoordinasikan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Dan menurut kami ini sudah takdirnya. Saya dulu sebagai Gubernur Jawa Barat tidak mudah mengorganisasikan yang namanya COVID, pergerakan manusia, pergerakan barang, jasa, hanya gara-gara dibatasi oleh wilayah politik. Nah, mudah-mudahan dengan Undang-Undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta, kita semua tentunya akan melahirkan sebuah kemajuan yang kita banggakan, disupervisi oleh Wakil Presiden kita. Saya tutup dengan pantun, karena tadi MC sudah menyampaikan pantun. Ke Mangga 2, belajar wilayah Jakarta ya. Ke Mangga 2 beli es selasih, ke Pasar Baru membeli baju. Kami berdua menghaturkan terima kasih. Mari hadirkan Jakarta baru untuk Jakarta yang lebih maju. Naik taksi ke pasar ikan, pergi bertiga di akhir pekan. Kontestasi pilkada harus kita menangkan. Setelahnya Jakarta kita maju sejahterakan. Baik, di segmen terakhir perbincangan ini saya hanya bisa memberikan waktu yang sangat sedikit kepada para narasumber untuk memberikan pernyataan penutup. Mas Khalid terlebih dahulu, termasuk juga bagaimana menjawab pandangan, ada juga pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa calon yang diusung ini bukanlah sesuai dengan harapan warga Jakarta. Mas Khalid silakan. Ya, tentu Partai Keadilan Sejahtera melihat bahwa dalam kandidasi ini kita mempertimbangkan 2 hal. Pertama adalah bagaimana fungsi partai politik dalam proses kaderisasi kepemimpinan. Yang kedua adalah bagaimana aspirasi konstituen juga kita perhatikan. Itulah kenapa PKS berikhtiar semaksimal mungkin pada opsi yang pertama kita inginkan Anies Sohibul Iman itu bisa berlayar. Tapi peraturan memiliki threshold, ambang batas, bahwa untuk mendukung pasangan untuk bisa berlayar itu membutuhkan 20% atau 22 kursi, dan persyaratan itu belum bisa kita penuhi. Dan oleh karena itu kita memiliki opsi kedua, dan opsi kedua ini juga opsi yang sangat bagus. Dengan adanya calon seperti Pak Ridwan Kamil,
Kang Emil memiliki rekam jejak sebagai seorang pemimpin daerah, dari wali kota, kemudian gubernur, dan kami juga memiliki kader terbaik yang memiliki rekam jejak sebagai seorang pemimpin di pemerintahan pusat sebagai menteri. Kami berharap visi harapan dengan ingin menjadikan Jakarta baru, karena Jakarta pasca tidak menjadi ibu kota itu akan menjadi Jakarta baru, itu memiliki tantangan tersendiri, dan Jakarta yang maju, yang bisa seiring, seirama, senapas perjuangan dengan bagaimana pemerintah pusat ke depan bisa berjalan program-programnya di Jakarta. Baik, ya. Baik, berikutnya Mas Angga masih terus berharap nih kemudian ada yang berbelok kembali mendukung Pak Anies. Ya tadi deadline itu tanggal 29 Agustus, kita masih akan menunggu ke arah sana. Sebenarnya yang jadi concern adalah masyarakat yang minta Mas Anies maju lagi gitu ya. Apakah mereka yang tadinya terancam penggusuran akan digusur setelah ganti gubernur? Apakah transportasi yang sudah dikerjakan akan jadi lebih baik? Jangan lupa juga Jakarta itu kan sekarang udah akan beralih status. Lahan-lahan yang tadinya milik pemerintah itu akan jadikan seperti apa di bawah kepemimpinan yang baru gitu. Nah, itu yang juga harus jadi perbincangan, tidak cuma bahas masalah pertiketan terus gitu ya. Itu kan jadi concern. Apakah tanah-tanah bangunan-bangunan yang tadinya milik pemerintah pusat itu akan dialihkan jadi apa? Apakah itu untuk masyarakat atau apakah itu untuk pengusaha yang tadinya terancam tidak digusur, sekarang apakah nanti akan jadi digusur? Apakah yang tadinya usaha-usaha kecil gitu ya, yang dibela kemarin gitu, apakah akan tetap merasakan yang sama? Itu yang juga harus jadi concern kita semua warga Jakarta gitu. Apalagi ada kasus, sekarang ada kasus, ada pencatutan KTP, ada segala macamnya. Itu kan juga hak-hak demokrasi warga gitu. Hak-hak demokrasi yang juga harus diperjuangkan. Jangan sampai hak-hak demokrasinya itu hilang hanya untuk kepentingan singkat, dalam hal ini Pilkada 2024 aja. Itu baik, Mas Hensat, apakah mungkin masih ada kemudian bermanuver berbeda sehingga kemudian kita harapkan ada calon berikutnya pesaing RK? Kalau dalam negeri dongeng mungkin ya. Jadi kita mengharapkan hal-hal mukjizat, keajaiban seperti itu terjadi gitu. Tapi menurut saya saat ini rakyat Jakarta harus menerima realita politik bahwa calon-calon yang diinginkan untuk maju itu ternyata bukan calon-calon yang diinginkan oleh partai politik untuk maju. Nah, apakah rakyat bisa menghukum partai politik? Ya bisa aja. Misalnya tingkat partisipasi yang rendah pada saat pencoblosan nanti gitu ya. Walaupun saya tidak mengharapkan itu, tapi kalau kemudian rakyat marah dan protes, hal yang paling mungkin dilakukan adalah itu. Karena saat ini dua calon yang ada mungkin tidak masuk dalam pikiran mereka atau keinginan mereka. Tapi ini adalah realita politik. Jadi di masa Pak Jokowi yang terakhir ini banyak realita politik sebetulnya diajarkan kepada rakyat Indonesia. Termasuk misalnya masih ada aturan-aturan yang bisa diakal-akali gitu ya. Kemudian masih ada aturan-aturan yang ternyata bisa membuat pasangan calon yang diinginkan itu tidak maju gitu ya. Jadi ya itulah realita politik saat ini. Apakah kemudian mengharapkan keajaiban negeri dongeng itu bisa terjadi? Ya sangat mungkin karena kan di atas langit ada langit. Betul. Ya, tapi warga Jakarta seharusnya sudah mulai belajar untuk menerima kenyataan. Begitu akhirnya Bapak Dari. Ya begini, kalau dilihat dari kacamata teknokrasi ya, kacamata pemerintahan, kacamata pembuatan kebijakan publik, saya kira pemerintah pusat ya, presiden yang akan datang sangat berkepentingan agar gubernur Jakarta itu satu garis dengan pemerintah di pusat. Karena apa? Karena ini kan titik-titik krusial di mana ibu kota baru sudah diresmikan, Jakarta juga secara status sudah bukan ibu kota lagi. Bayangkan kalau misalnya Mas Anies yang jadi gubernur, dia kan perubahan, dia nolak IKN. Lalu dengan segala daya upaya dia tidak mau melepas lah dalam tanda kutip, entah apa bentuknya nanti Jakarta ini lepas status sebagai ibu kota. Tentu akan mengalami kerumitan-kerumitan. IKN itu tugas besar, tentu perlu keleluasaan, menata Jakarta juga perlu keleluasaan. Bayangkan kalau nanti pemerintah pusat mau memindahkan ibu kota ke IKN, sementara gubernurnya nggak mau. Saya kira nanti Jakarta akan sangat problematik ya. Dia akan jadi, mohon maaf ya, di tengah-tengah ya, tarik-menarik antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah. Saya kira sisi itu juga yang harus dipertimbangkan oleh para pengamat, ya, para pelaku politik, dan harus dimengerti juga oleh masyarakat gitu. Bahwa pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik itu juga menjadi satu sisi dari
dari proses-proses politik yang terjadi. Ada demokrasi tapi juga ada teknokrasi. Menurut saya dua hal itu harus berimbang. Baik, Bang Kodari terima kasih, Mas Hensa terima kasih, Mas Angga terima kasih, kemudian juga Mas Koli terima kasih yang sudah bergabung dalam perbincangan ini melalui daring. Kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya sesaat lagi.